warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aris Suwarno, Sarjana Pendidikan Agama Islam. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Batang yang hari ini ingin membagikan aksi nyata budaya positif di sekolah saya, SMP Negeri 1 Pekalongan, pada hari Rabu tanggal 21 Agustus tahun 2024 bersama dengan segenap Dewan Guru dan Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Pekalongan. 1 jam ke depan kami akan membahas budaya positif di sekolah kami, yaitu SMP Negeri 1 Pekalongan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Kepala SMP Negeri 1 Pekalongan, Bapak Dr. Andes Bambang Santoso. Yang kami hormati Bapak Riswanto SPD selaku pengajar serta Bapak dan Ibu guru dan tenaga pendidikan SMP Negeri 1 Pekalongan yang berbahagia. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuhan Maha Pengasih atas berkah rahmat dalam pada hari ini Rabu 21 Agustus 2024 bersama-sama akan kita ikuti sosialisasi budaya positif di sekolah, karena budaya positif ini di sekolah dia ini mampu menciptakan pribadi-pribadi yang berkualitas serta yang berkarakter baik sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Hadirin yang berbahagia, mari kita awali acara dengan membaca bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin yang kami hormati, acara yang kedua yaitu menyanyi Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Arimanita Risna Gunawan SPD. Dipersilakan. Hadirin mohon berdiri. Birulah Indonesia Indonesia yang merdeka, merdeka.
Hadirin yang kami hormati, selanjutnya akan kita simak bersama sambutan Bapak Kepala SMP Negeri 1 Pejalung kepada yang terhormat Bapak Dr. Andes Bambang Santoso. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati kepala sekolah, Bapak Ibu guru bersama di satu pecahan, khususnya Pak Deswanto, calon guru penggerak angkatan 11 tahun 2024. Alhamdulillah, sebagai awal kita masih diberi kesehatan, diberi kesempatan untuk bisa melaksanakan kedua guru penggerak, yakni sosialisasi sekaligus mereview kembali apa itu budaya Pesisir. Bapak Ibu sekalian, guru penggerak disiapkan untuk menjadi pemimpin pembelajaran di masa mendatang. Salah satu hal yang perlu dikuatkan adalah terkait dengan menerapkan budaya positif. Budaya positif itu bukan sesuatu yang baru, sebenarnya sudah ada dalam pikiran kita. Hanya perlu dihidup kembali, perlu harus utamakan kembali sehingga menjadi gaya hidup kita sehari-hari. Karena budaya positif ini akan membawa dampak yang luar biasa, baik dalam diri kita, kepada anak didik kita, termasuk lingkungan dan sekolah kita. Ibu bapak sekalian, namun kiranya nanti bisa mengikuti, menyimak paparan dari Pak Deswanto terkait dengan materi budaya positif ini. Harapannya setelah nanti kita menyimak, kita memahami, kita terapkan di lingkungan kita. Alhamdulillah sekolah kita sudah punya satu guru penggerak dan sekarang satu calon guru penggerak. Tahun depan menjadi 3 atau 4 atau bahkan 5 calon guru penggerak. Ini yang mudah-mudah kebetulan sudah ready, sudah siap. Buja kemarin sudah mengatur saya siap. Budita juga, Dewi, ada Budita, ada bisnis, Pak Lili juga pokoknya siap menjadi guru penggerak. Kiranya demikian, selamat untuk Pak Aris dan selamat mengikuti kawan-kawan semuanya. Silakan Pak Aris berberikan kemudian apa yang bisa kita implementasikan di lingkungan kita sesuai dengan kondisi sekolah kita. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, sosialisasi budaya positif di lingkungan SMP Negeri 1 Pejalungan saya nyatakan. Terima kasih kepada sekalian, selamat mengikuti. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, untuk selanjutnya akan kita ikuti acara sosialisasi budaya positif di sekolah yang akan disampaikan oleh Bapak Iswanto SPD. Kepada Bapak Iswanto SPD, persilakan. Next. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Yang kami hormati Bapak Kepala SMP Negeri 1 Pejalungan Dr. Andes Bambang Santoso. Yang kami hormati guru-guru senior Pak Harsono, Pak Burhan,
Pak Sigit Senior. Dan yang saya banggakan Ibu Liani selaku memberikan serta teman-teman sekalian guru SMP Negeri 1 Pekalongan yang pada hari ini bisa hadir di acara sosialisasi budaya positif di SMP Negeri 1 Pekalongan. Yang pertama dan paling utama pada kita mengingat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kesempatan siang hari ini kita masih diberi kesehatan, nikmat sempat sehingga kita bisa berwajah untuk menghadiri acara sosialisasi budaya positif di ruang ini tanpa nasional. Untuk itu kita patut bersyukur kepada Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan kehadiran Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita adalah umatnya yang mendapatkan pertolongan atau syafaatnya di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bapak-Ibu yang kami hormati, untuk acara mengawali acara pada pagi siang hari ini, di sini saya akan memaparkan budaya positif. Ya. Sebelum masuk ke acara ada sebuah pantun. Ya. Pak Wawan makan sushi. Susinya dicampur ikan bunga. Izinkan saya menyampaikan diskriminasi. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Ya, SBG kita memulai acara pagi kita. Kalian Bapak Ibu silakan di Pak Sandi dan bisa sampai bawah. Kita akan melakukan kata nama buah. Ya, kita tempat nama buah. Oke. Yes. Ya. Teka-teki tebak gambar nama buah-buahan. Yang pertama ada gambar jam. Di situ ada buah-buahan. Jadilah. Kira-kira apa? Jambu. Yang terus sekali. Lanjut. Ada D ditambah buku. Langsung kita. Lanjut. Nada dan nasi. Nama sekali, salah satu nama sekali. Lanjut. Ayo. Pepaya. Waktunya nggak harus. Pepaya. Kan pen itu. Lanjut. Iya, kira ada berpikir. Matua. Dua dari Papua. Lanjut. Marjan. Iklan. Sir. Sakra betul. Pasti itu luar biasa. Konsentrasi. Iya. Iya, benar. Matang baru buah. Lanjut. Iya, selesai. Konsep inti budaya positif. Setelah tadi kita menyimak breaking ya, biar kita fokus. Sudah dimulai biar fokus. Jadi ada beberapa budaya positif. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Terus yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, motivasi perilaku manusia. Yang keempat, kebutuhan dasar. Yang kelima, posisi motor restitusi.
yang keenam keyakinan keras, dan yang terakhir segitiga restitusi. Itu materi yang akan kita bahas pada siang hari ini. Pembelajaran dengan paradigma baru. Apa itu paradigma baru di pembelajaran? Jadi pembelajaran paradigma baru atau kurikulum merdeka merupakan pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan dimensi profil pelajaran Pancasila. Kurikulum merdeka memastikan bahwa praktek pembelajaran yang dilakukan di sekolah benar-benar berpusat pada siswa, yang mana setiap siswa dipastikan melakukan kegiatan belajar yang sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya. Ini profil pelajar Pancasila. Jadi dalam kodratnya siswa itu berkembang sesuai dengan zamannya. Kalau diibaratkan dengan planet-planet itu, mereka edarannya masing-masing, jadi punya edarannya masing-masing. Tidak bisa kita memaksakan untuk siswa semua itu sama, tidak bisa. Jadi kita sebagai guru itu hanya mendampingi mereka seperti itu. Di sini positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Anda dan teman-teman Anda akan melakukan kegiatan. Cobalah buka, ini praktek nih. Coba dipraktekkan. Nanti Anda adalah A. Siapa? Bapak Matur Sunuhun. Lanjut ya. Siapa? Nih ya, Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan. Cobalah buka namanya kegiatan ini. Anda adalah A. Tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepala tangan Anda, emas atau bintang durian atau apa akeh atau dolar. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda, karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda, atau hatinya sendiri begitu ya. Tugas B yang satunya rekan Anda adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepala tangan Anda. Yang A tugasnya mempertahankan, yang B tugasnya membuka. Membuka pertahanan. Membuka pertahanan. Selamat datang Bapak Ibu. Teman Anda B boleh membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia membuka kepala tangan Anda. Oke, jadi yang satu itu mempertahankan, yang kedua adalah bagaimana caranya menang supaya tangannya terbuka. Nice banget. Pertanyaannya, apakah Anda mau membuka kepala tangan Anda? Coba dipraktekkan saja. Coba saling berdua-berdua. Pak Yus. Ada video. Pak, nulis sama Pak Yus. Ya. Apakah ada yang mau membuka kepala tangan Anda? Ada ya? Ya, buka ada. Tidak.
yang hal yang penting dalam hidup Anda. Oke, yang kedua, apakah Anda lebih menuntut kemenangan Anda? Iya, yes. Tadi asal sudah ya. Terus yang ketiga, dalam kegiatan ini sebenarnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kemenangan tangan? Jadi kontrolnya itu ada di jenengan sendiri. Meh buka atau tetap mempertahankan. Ini ilusi guru mengontrol murid. Jadi bahwa semua kekuatan positif aktif dan bermakna, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ini nanti kita berkaitan dengan mengontrol siswa kita. Ketika otoriter atau guru yang memerdekakan murid, dan ini kita akan bahas bersama. Makna kata disiplin, kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman, padahal itu sungguh berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir, dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai yang dihakiminya. Selama ini kalau disiplin itu pasti memaksa dan orangnya terpaksa, dan biasanya konsekuensinya adalah hukuman. Tetapi kalau di sini nanti kita akan belajar restitusi, tidak ada hukuman, mereka harus sadar sendiri. Seperti itu. Sedangkan disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memperdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau ancaman atau hukuman. Jadi disiplin di sini itu tidak ada pemberian reward kalau dia berprestasi, kalau dia melakukan kedisiplinan itu, bukan juga karena hukuman, karena takut, bukan itu. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi mereka sadar dengan tersendirinya dan memiliki nilai-nilai yang luas, sehingga mereka akan memiliki karakter yang baik di kemudian hari. Manfaatnya disiplin positif yang pertama, mengajarkan anak tanggung jawab. Yang kedua, menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Yang ketiga, dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Yang keempat, dapat membuat murid memahami dan menyadari sesuatu berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, ujian ataupun hukuman. Ini sudah jelas. Jadi siswa ini tidak terpaksa melakukannya, ya. Seperti Bapak Kepala Sekolah kita ketika tadi di briefing sebelum kita melaksanakan tugas bahwa kebersihan diutamakan, itu sebuah karakter. Jadi kalau kelas kita itu masih kotor, maka anak disuruh membersihkan dulu. Itu adalah sebuah karakter yang nanti kesadaran itu karena terbiasa maka akan menjadi sebuah karakter. Nilai-nilai kebersihan universal yang adalah nilai-nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang
kesepakatan bareng-bareng, kesepakatan yang dilaksanakan secara bersama-sama. Nilai kebajikan universal pada modul pelajaran Pancasila yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Nilai kebajikan universal pada EIB Primary Years Program atau PYP yaitu toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreatif, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Nilai-nilai kebajikan universal pada keterampilan hidup atau life skill yaitu dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain atau bullying, dan memberikan yang terbaik dari dirinya. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsnya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. 5. Kebutuhan dasar manusia: kasih sayang, kebebasan, penguasaan, kesenangan, dan bertahan hidup. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi. Contohnya seperti ini, Bapak Ibu. Ketika ada siswa yang nakal di kelas, dia meminta jajan kepada temannya, kita tidak bisa menyalahkan dia terus menerus, kok malah begitu. Kita harus meneliti kebutuhannya apa. Oh, ternyata siswa ini itu belum terpenuhi kebutuhan dasarnya, yaitu kebutuhan makan. Terus yang kedua, karena anak ini ternyata kurang kasih sayang, berarti butuh perhatian. Dia jahil kepada temannya itu akan diperhatikan oleh gurunya. Seperti itu. Yang berikutnya, karena penguasaan, menganggap bahwa dirinya itu berkuasa atas yang lainnya. Dan kesenangan, kadang-kadang melihat temannya terjadi itu senang. Jadi siswa itu karakternya berbeda-beda. Ketika penanganan siswa seperti ini, maka tidak bisa kita sama ratakan atau biar-biar. Yang begitu. Kita harus meneliti dia itu kebutuhannya yang sudah terpenuhi yang mana, yang belum yang mana. Kok bisa dia melakukan seperti itu? Makanya di kurikulum Merdeka itu tidak boleh mengeluarkan siswa, karena kita harus sebagai guru harus meneliti kenapa siswa itu sampai seperti itu, kebutuhannya apa yang belum terpenuhi. Intinya begitu. Motivasi perilaku manusia ada dua motivasi, ada ekstrinsik dari luar dan ada intrinsik dari dalam. Yang dari luar ini untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi yang pertama kita takut, saya tak ikut nyakuah biar tidak dimarahi oleh kelas. Itu kata takut. Jadi motivasinya karena takut. Karena nanti kalau ketahuan wali kelas saya nanti di suruh push up dan sebagainya. Itu karena menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nanti kalau saya melanggar, nanti saya akan larang lapangan 2 kali seperti itu. Jadi menghindari hukum itu yang ekstrinsik. Dalam motivasi intrinsik yang dari dalam ini untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Ini yang luar biasa. Jadi yang kita tanamkan yang ini yang intrinsik. Jadi kesadaran diri. Memang itu sebuah karakter yang menjadi biasa. Posisi orang pada guru. Nah ini posisi kita sebagai guru. Yang pertama adalah penghukum. Ya, penghukum itu berbeda dengan
teman pemantau membuat rasa bersalah dari manajer. Para manajer itu lebih menyelesaikan masalah dengan sebuah konsep. Jadi menyelesaikan masalah dengan memposisikan dirinya ini berkaitan dengan segitiga situasi. Contohnya begini, si Anton di kelas itu bermasalah dengan si Tini. Dia selalu mengambil pulpen yang ini di kelas. Itu kan perbuatannya dilarang. Dan sebagai manajer dulu akan memanggil Anton. Kenapa kamu melakukan itu? Anton jadi memproses dulu. Ya, identifikasi dulu. Terus yang kedua, sebagai manusia itu semuanya pernah berbuat salah. Tidak apa-apa Anton. Jadi ini meyakinkan bahwa dia itu juga manusia yang benar sama. Terus yang kedua, kenapa kamu melakukan itu? Yang ketiga, nanti apa yang akan kamu perbuat untuk memperbaiki kesalahan? Posisi kontrol pada guru yang pertama menghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan proses menghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat digunakan menurut lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan proses menghukum akan berkata, patuhi aturan saya, awas, kamu selalu saja salah, selalu pasti selalu yang terakhir selesai. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara sendiri. Itu otoriter ya. Guru-guru zaman-zaman dulu, zaman-zaman saya sekolah seperti itu. Yang kedua adalah membuat rasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Membuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang disayangnya. Ini lebih lagi. Jadi penyelesaian masalah tentang obat besar. Yang ketiga, guru sebagai teman, oncom. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif atau positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjadi antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk memengaruhi seorang, mereka akan berkata, ayo bantulah demi bapak ya. Ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Hal yang ada dari posisi sama adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir bapak atau ibu dipaksa. Murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Hal ini yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru lainnya. Murid akan tergantung pada guru tersebut. Jadi ketergantungan karena sudah merasa teman, ketika tidak dibantu akan kecewa. Seperti itu. Yang berikutnya adalah memantau. Membantu berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang lain yang kita awasi. Posisi memantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensinya. Dengan menggunakan sanksi konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Sebagai seorang yang menjalankan posisi memantau, pertanyaan yang diajukan seorang memantau adalah peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya seperti apa? Seorang memantau sangat mengandalkan penghitungan catatan data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisi ini akan menggunakan stiker SIM catatan daftar cek. Posisi memantau sendiri berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Ini lebih ke undang-undangnya, peraturannya.
akan dibacakan peraturannya lagi. Anda menggunakan sepatu putih, ini di peraturan undang-undang adalah tidak boleh, akan dikenai sanksi seperti itu. Ini lebih seperti. Yang terakhir ini posisi guru sebagai manajer. Manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid, mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan situasi dan permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun yang lainnya. Seorang manajer berkata, apa yang kita yakini kembali ke keyakinan kelas. Kalau di kelas kita membuat keyakinan bersama, namanya keyakinan kelas. Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika mau memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu, apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini. Nah, ini sama yang saya sampaikan tadi awal. Ketika diri kita melakukan kesalahan, maka yang awal kita lakukan adalah memperbaikinya dengan cara apa? Mengidentifikasi dulu. Tony, kamu tadi membuang sampah sembarangan. Itu tidak apa-apa, semua orang pernah membuang sampah sembarangan. Pak Guru juga pernah. Ini menyadarkan kata-kata seperti ini sebagai manajer. Karena semua manusia itu pernah berbuat salah. Karena kesempurnaan hanya bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu awalnya awal bukan bicara. Terus yang kedua pertanyaannya, Tony, kira-kira kamu melanggar keyakinan kelas kita nggak membuang sampah sembarangan? Tony akan bercerita. Kita dengarkan. Setelah itu, yang ketiga adalah mengeksekusi. Karena sudah melanggar keyakinan kelas kita, Tony apa yang akan untuk memperbaikinya? Apakah Tony mau menjadi pengawas kebersihan di kelas kita? Tanggung jawab kelas kita adalah ditanggung jawab Tony. Nanti Tony akan menerima konsekuensi. Jadi kemudian dari Tony harapannya akan sadar dengan risiko itu. Posisi kontrol pada guru. Jadi orang yang di atas menurut Anda, di manakah posisi kontrol yang paling baik? Kira-kira jadi kelima tadi ada manajer, ada teman dan sebagainya. Yang paling baik yang mana pada guru? Manajer. Menurut saya juga manajer yang paling baik. Ini semuanya baik, tapi yang paling baik adalah manajer. Lanjut. Keyakinan kelas. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 motor? Ini pertanyaan menarik. Kenapa kok kita harus selalu berhelm? Saya keluar rumah itu selalu berhelm. Ya. Semuanya apa? Biar aman. Makanya siswa-siswi kita itu kemarin ada kejadian kecelakaan itu saya sudah tersenang gitu ya, mereka membawa helm ke kelas, kalau bagus-bagus itu menandakan kesadaran. Terus yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang mencuci tangan setiap saat? Bahkan kemarin di pandemi corona itu kita membawa hand sanitizer kemana-mana. Cuci tangan, biar tidak kena corona, kena virus dan sebagainya. Keyakinan kelasnya apa? Yang pertama tadi yang helm itu adalah nilai keselamatan atau kesehatan. Yang kedua itu yang kesehatan. Inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan. Jadi ada sebab ada akibat. Yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Seperti yang sudah disampaikan sebelumnya pada pembelajaran 2.1 tentang nilai-nilai kebajikan, bahwa menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi
seseorang dari dalam, seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar menulis rangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Jadi kesadaran itu nanti akan menjadi sebuah keyakinan. Oh, kalau saya tidak cuci tangan nanti akan saya terang lurus. Oh, kalau saya tidak pakai helm, kalau jatuh akan sakit. Pembentukan keyakinan kelas yang pertama adalah keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Biasanya peraturan itu kata-katanya negatif itu. Buanglah sampah pada tempatnya, gitu ya. Diganti membuang sampah di tempat sampah. Sampahku tanggung jawab, bagus. Iya, sampahmu tanggung jawabku. Seperti itu kira-kira. Jadi menggunakan kata-kata yang positif. Saya tidak menontek waktu ujian, menjadi mengerjakan ujian sendiri. Jadi menggunakan kata-kata yang positif. Ini bahasa Indonesia benar ya, sama positif. Ya, berbeda. Positif dan negatif. Ya. Positif. Pernyataan keyakinan kelas sebenarnya dibuat dalam bentuk positif, itu positif. Keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebenarnya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas sebenarnya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi kalau kita membuat keyakinan kelas, anak-anak dilibatkan semua. Kira-kira apa kesepakatan kelas kita? Tapi kalau sekarang itu jalannya gampang, itu disopir banyak. Kalau mau cari keyakinan kelas beli aja nanti dipasang poster. Tapi itu nanti tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh siswa kita. Jadi kita harus memberi ruang kepada mereka. Tidak begitu. Prosedur keyakinan kelas yang pertama mempersilakan warga sekolah atau murid-murid di sekolah untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati bersama dengan di awal pembelajaran. Yang kedua, mencatat semua masukan para murid warga sekolah di papan tulis atau di kertas. Dan nanti setelah itu di print dan WMT yang besar. Dikasih foto kita biar keren. Terus susulan keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan sekolah kelas. Gantilah kalian berbentuk negatif menjadi positif. Contoh ini kalimat negatif. Jangan berlari di kelas atau koridor. Kalimat positifnya berjalanlah di kelas atau koridor. Dilarang buang sampah sembarangan. Kalimat positifnya tadi udah. Sampahku tanggung jawabku. Membuang sampah di tempat sampah. Dilarang terlambat. Berangkat jangan lebih awal. Datang lagi awal. Tidak cara-cara nyebok. Maksudnya menjaga lingkungan sekolah. Seperti itu. Tidak membawa HP. Kantongin HP. Tidak membawa HP. Oke, maksudnya membuat keyakinan kelas. Tinjau kembali daftar surat pendapat yang sudah dicatat. Terus yang kedua, tinjau ulang keyakinan sekolah kelas. Setelah keyakinan sekolah kelas selesai dibuat, maka sekolah kelas dipersilakan meninjau ulang. Setelah itu keyakinan kelas sekolah kita sampai bisa diletakkan di dinding kelas di tempat yang sudah dilihat semua warga kelas. Jadi dipasang biar semuanya ingat dan tidak melanggar. Contoh keyakinan kelas. Ya, keyakinan kelas 1, kelas 5, kelas 7 berbeda-beda. Setiap kelas perlu belajar. Ini kan masih sederhana sekali bahasanya.
Kalau yang kelas 7 ini hormat, bekerja, diterima dan dimiliki. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk diterima pada suatu kelompok dan saling peduli dengan yang lain. Ini lebih dewasa lagi. Jadi keyakinan kelas itu berbeda-beda karena disepakati antara guru dan warga kelas. Nah ini yang menarik adalah segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Ini yang tadi saya paparkan sedikit di awal tentang bagaimana seorang guru itu menindak sebuah masalah dan memperbaiki. Namanya segitiga restitusi. Apa itu? Suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Restitusi bertujuan untuk mengubah identitas yang gagal menjadi sukses. Segitiga restitusi yang pertama adalah menstabilkan identitas. Berarti mudah dulu. Kemarin saya membuat video itu Pak, di awal demonstrasi kontekstual itu ada dua anak. Yang pertama si Dita membang sama sembarangan dan dipanggil. Saya yang bina nanti kalau sampahnya itu biar tidak sembarangan. Tidak sembarangan. Tapi kita tidak boleh langsung menegur secara keras. Tidak boleh. Dipanggil dulu minimal. Iya. Yang pertama kita hanya menstabilkan Dita membuang sampah itu semua orang pernah sembarangan. Iya Tapi membuang sampah itu adalah perbuatan yang tidak diperbolehkan. Terus setelah itu baru validasi tindakan yang salah. Apakah perbuatan kamu itu melanggar keyakinan kelas kita? Diceritakan sama melanggar dan sebagainya. Terus menanyakan keyakinan kelas yang dilanggar apa, tentang apa, merusak lingkungan dan sebagainya. Terus nanti tindak lanjutnya adalah bagaimana kita itu untuk bisa memperbaiki diri ke depan. Ya. Jadi ada tiga cara. Yang pertama menstabilkan identitas, yaitu menyadarkan. Jadi tidak boleh memarahi, merangsang biar dia bercerita dan mengakui kesalahannya. Yang kedua validasi tindakan yang salah. Tindakan ini salah. Jadi dia ngakui tindakan saya itu salah. Dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Ya. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi sesuatu kebutuhan tertentu. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, menggali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid. Pernyataan atau pertanyaan disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan. Tidak, kamu tadi kok salah. Oh, tidak seperti itu. Jadi harus, contohnya harus. Tidak boleh seperti itu. Itu namanya begitu. Dunia tidak boleh lagi. Pernyataan yang bisa diajukan pada tahap menstabilkan identitas pertama kamu bisa kata berbeda lagi bergabung daripada ini. Kamu pasti punya alasan kenapa melakukan hal itu. Kamu melakukannya karena pertanyaan sesuatu yang penting. Mungkin kamu bisa mempelajari sesuatu baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya dan sebagainya dan sebagainya. Ini kalimat-kalimat yang halus. Menanyakan keyakinan. Jangan Allah menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Saat perilaku telah divalidasi jadi identitas sukses telah tercapai, maka murid telah siap mengaitkan keyakinannya dengan tindakannya yang salah. Intinya kita menyadarkan sesuatu. Jadi
tidak boleh mengejas, tidak boleh menghadik secara verbal ataupun langsung menghukum, Ustaz, kamu sudah salah, begitu, tidak boleh. Dengan adanya segitiga restitusi diharapkan pertama, murid menjadi lebih kuat secara pribadi, mentalnya kuat, tidak down karena merasa bersalah atau karena tidak nyaman karena hukuman seperti itu. Yang kedua, membuka wawasan murid agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri. Jadi menyadarkan siswa agar dia, oh saya salah, saya harus memperbaiki diri saya. Murid semakin percaya diri, mandiri dan merdeka. Merdeka, 45 merdeka. Thank you. Jadi itu ya Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan tentang nilai kegiatan kelas dan tentang segitiga restitusi untuk menyelesaikan permasalahan anak didik kita. Tentu dalam menyampaikan banyak hal yang mungkin Bapak Ibu guru pertanyakan atau nanti akan kita diskusikan bersama. Monggo saya kembalikan ke kepala acara. Terima kasih. Oke, bisa berikan aplaus sekali lagi untuk Pak Ismail. Menarik sekali pemaparan untuk apa? Budaya positif di sekolah. Ya. Namun pastinya banyak sekali juga pertanyaan-pertanyaan yang akan Bapak Ibu guru sampaikan. Maka dari itu moderator akan membuka satu termin pertanyaan untuk 3 penanya. Bagi siapa saja boleh untuk bertanya. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya ingin menyampaikan tentang Bapak Pilihan tadi. Di siswa kita ini kebanyakan kalau tidak ada di kereta apa ya, itu susah. Contohnya saya waktu belajar misalnya jam ketiga ya, masih di luar, akhirnya bantuin saya untuk menegakkan ini, akhirnya mereka langsung saya beri hukuman itu tidak boleh mengikuti selama jam 3 itu. Setelah bel jam 4 itu masuk. Ternyata ini cukup efektif Pak. Cuma era sekarang kan tidak begitu itu Pak. Bagaimana cara untuk menyadarkan supaya anak tadi bisa menegakkan disiplin tanpa harus kita beri hukuman. Itu saja, terima kasih. Oke, untuk Bapak Ibu guru yang lain mungkin ada yang mau menambahkan? Kasih, ada yang mau ditambahkan? Hanya menambahkan, bukan menanggapi dari Pak Pres. Menambahkan saja, terima kasih untuk pencerahan tentang berpikir positif, budaya berpikir positif. Juga tadi saya agak terstimulus kalau teman saya bilang terangsang. Tentang bahasa. Jadi upaya kami selaku guru bahasa Indonesia ini sebaiknya kan setidaknya kan mampu mendesimasi mengulangi langkah ini untuk sedikit banyak merubah paradigma agar bisa membudayakan penggunaan bahasa Indonesia yang
baik dan benar. Artinya apa? Bahasa Indonesia yang baik itu belum tentu benar, karena bahasa Indonesia yang baik itu kan bahasa yang komunikatif, yang penting dipraktiko paham. Kalau bahasa yang benar tidak semua kita akan bisa. Ini kaitannya juga dengan dari Pak. Menambah dari Pak Aris tadi untuk menggunakan bahasa yang santun, ya, tadi agak kecil itu mungkin bahasa yang sopan itu kurang tepat di dalam pengajaran bahasa Indonesia. Menggunakan seorang guru itu harus menggunakan bahasa yang santun, karena kalau sopan itu adalah betul. Kalau tutur kata itu yang santun, mungkin ini baiknya dengan adanya apa tadi beberapa teman kita untuk berbahasa yang santun. Terima kasih pencerahannya atas semua Pak Guru. Oke, terima kasih untuk Bapak Dr. Andes Harsono dan Bapak Sigit Kurniawan SPD. Untuk Bapak Ibu Guru yang lain, sudah cukup? Cukup? Mengutip yang disampaikan Ki Hajar Dewantoro bahwa sekolah adalah diibaratkan sebagai tanah tempat bercocok tanam, yaitu guru harus mengusahakan sekolah menjadi lingkungan yang menyenangkan, menjaga dan melindungi murid dari hal-hal yang tidak baik. Dengan demikian, karakter murid tumbuh dengan baik sesuai dengan profil pelajar Pancasila yang bisa diupayakan melalui budaya positif di sekolah. Untuk Bapak Ibu Guru, silakan bertepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih untuk laporannya dari Bapak Riswanto SPDI. Semoga mulai hari ini kita semua punya banyak tekad yang kuat untuk menerapkan budaya positif di sekolah yang tercinta ini. Ya, terima kasih moderator. Tadi ada 2 pertanyaan dan satu pertanyaan dan satu tanggapan. Ini yang Bapak Soto, Dr. Bapak Soto ini guru bahasa Inggris, guru saya juga. Jadi memang murid-murid kita itu karakternya seperti itu. Ketika pergantian jam, tentu apalagi jajan di kantin itu nanti masuknya akan terlambat. Kadang-kadang kita sudah mulai 10 menit baru datang seperti itu. Nah, ketika di sisi lain ketika kita tidak memberi hukuman, maka mereka akan selalu mengulang dan mengulang kembali apa yang mereka lakukan di kemudian hari. Bagaimana untuk cara mengatasinya ke depan? Kalau sesuai dengan keyakinan kelas, maka kita sebagai guru untuk membuat keyakinan kelas, kesepakatan keyakinan kelas itu. Jadi kalau hukuman itu biasanya tidak ada kesepakatan. Kalau kesepakatan itu namanya konsekuensi. Karena kita sudah sepakati bareng-bareng sehingga nanti akibatnya sesuai dengan apa konsekuensi yang kita yakini bersama-sama. Contoh tadi terlambat, maka ditulis yang besar ya kelasnya. Dan tidak boleh menggunakan kata-kata yang negatif. Tidak terlambat berarti masuk kelas sesuai jam pelajaran atau masuk kelas tepat waktu, begitu. Nah, ketika anak sudah tidak tepat waktu, maka kembalikan anak itu tadi direstitusi, kembali lagi ke restitusi. Jadi mungkin menanyakan kenapa seperti itu, terus apakah ada melanggar keyakinan kelas. Jadi saran yang halus. Diharapkan anak itu, memang anak itu akan tetap mengulang-ulang kejadian itu. Jadi, tetapi dengan keyakinan kelas harapannya anak itu bisa sadar dengan dirinya dan di kemudian hari akan menjadi karakter sehingga tidak akan terulang kembali. Jadi bukan karena takut atau ketidaknyamanan dihukum atau karena apa yang kedua karena kena mental, kena verbal begitu, tidak begitu. Tetapi karena ini harus menjadi sebuah karakter yang
sadar dirinya bahwa perbuatannya itu salah. Seperti itu bahasa Allah. Untuk yang rasikin luar biasa, terima kasih masukannya. Memang kita harus menggunakan bahasa yang santun, gitu ya. Kalau tadi sopan itu adalah dan menggunakan bahasa yang baik dan benar. Menggunakan luar biasa. Terima kasih masukin atas masukannya. Untuk itu Bapak Ibu Guru yang bisa saya sampaikan, saya kembalikan ke moderator. Bapak Ibu Guru, ada yang ingin bertanya lagi atau menambahkan atau menanggapi? Oke? Pak Ajis? Cukup? Semuanya cukup ya? Oke, terima kasih Bapak Riswanto SPDI dan juga guru-guru hebat SMP Negeri 1 Pekalongan. Give applause untuk kita sendiri. Demikianlah kegiatan sosialisasi pada hari ini telah kita lalui bersama. Semoga membawa manfaat bagi kita semua. Saya selaku pembawa acara mohon undur diri. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu Guru semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita tutup acara pada siang hari ini dengan membaca Alhamdulillah.